Sebelum gue masuk ke ceritanya mungkin gue mau halo teman-teman, ketemu lagi sama gue Jackson di channel kesayangan kita, Ngonten Uhuy. Channel yang konsisten membahas hal-hal yang menginspirasi, membuka pikiran dan memperkaya kesadaran. Baik teman-teman, gimana kabarnya? Semuanya sehat ya? Seperti biasa teman-teman ya, di weekend yang santai tapi agak padat ini, Ngonten hadir dengan kisah-kisah inspirasi ya. Yang harapannya dari kisah inspirasi ini bisa menjadi referensi untuk kalian dalam menjalani hubungan. Apapun itu bentuk referensinya, semoga bermanfaat buat kalian gitu ya. Apa nih Bang Jackson kisah inspirasinya gitu ya? Kisah inspirasinya adalah tentang hubungan yang akhirnya berakhir dengan kecewa. Poinnya itu teman-teman. Jadi di kisah ini gue mau kasih inspirasi ke lo semua bagaimana satu hubungan itu bisa berakhir dengan kecewa dan merugikan salah satu pihak dari pasangan. Gue mau kasih judul ceritanya adalah Istriku yang Selingkuh. Weh. Jadi kisah ini adalah kisah tentang sepasang kekasih yang baru menikah dan yang selingkuh ini adalah yang istrinya teman-teman. Oke, kita masuk ke dalam ceritanya teman-teman ya. Sebelum gue masuk ke ceritanya, mungkin gue mau kasih quotes yang relate sama kisah ini ya. Quotesnya sih bukan dari gue, tapi dari ada namanya Eric Fromm. Quotesnya tuh gini, cinta monyet, aku mencintaimu karena aku membutuhkanmu. Cinta sejati, aku membutuhkanmu karena itu aku mencintaimu. Ini sangat relate dengan kisah yang nanti akan gue sampein, akan gue bawakan gitu ya. Jadi ada dua tokoh. Tokoh yang pertama adalah suami, namanya Rian. Tokoh yang kedua adalah istri, namanya Lucy. Pasangan yang baru menikah ini harus menjalani hubungan LDR. Karena Rian bekerja di kondisi yang ngebuat dia harus pulangnya kayak 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, setahun sekali gitu ya. Dan Lucy lebih sering ditinggal sama Rian sendirian di rumah mereka yang baru. Jadi mereka kayak baru nikah tuh langsung beli rumah teman-teman. Karena emang kerjanya Rian yang gayanya kayak gitu ya pasti juga dari sisi ekonomi baik ya. Karena ya kita sebut aja penghasilannya besar lah. Singkat cerita mereka beli rumah, mereka tinggalin berdua. Lalu Rian harus kembali bekerja. 1 tahun pernikahan aman-aman aja teman-teman. Rian pulangnya ya gitu, 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, atau bahkan ada yang sampai 8 bulan gitu ya. Baru dia pulang ke rumah buat ketemu sama Lucy, sama istrinya gitu. Kalau dia pulang ke rumah pun kayak bisa sampai 3 hari, seminggu gitu ya. Nah, di tahun kedua, Rian ngerasa kayaknya udah mulai adem, maksudnya udah mulai kayak monoton gitu loh. Kayak udah mulai ada di fase yang mungkin menurut Rian kayaknya hubungan pernikahan ini harus ada kejutan-kejutan deh gitu. Karena memang mereka juga belum dikasih anak gitu ya. Sampai usia pernikahan setahun lebih itu. Akhirnya Rian berinisiatif untuk untuk ngasih kejutan gitu loh ke si istrinya ini, ke Lucy ini. Apa ya kejutannya gitu kan. Oh ya, gue kasih kado mobil gitu. Dibeliin lah Lucy itu mobil atas nama Lucy gitu ya. STNK-nya, BPKB-nya atas nama Lucy. Terus dibeliin lah rumah lagi atas nama Lucy juga. Dan rumah yang pertama pun belinya atas nama Lucy. Jadi Rian makin sering nih ngasih hadiah-hadiah yang kamu beli mobil ya, kamu beli mobil atas nama kamu. Karena kan nggak mungkin Rian ngurusin beli mobil kan, karena kan dia kerjanya jauh. Intinya semua kekayaan yang Rian hasilkan dari pekerjaannya itu kepemilikannya atas nama Lucy. Rumah, mobil, tanah, apapun itu, rekening deposito, itu semua atas nama Lucy.
Kemudian Rian berinisiatif ngasih kejutan pulang mendadak gitu loh teman-teman, kayak gue mau ngasih kejutan istri gue nih sambil bawain bunga gitu, gue pulang mendadak tiba-tiba gue ada di depan rumah, istri gue pasti happy banget. Bayangannya Rian seperti itu. Kemudian Rian sampai di depan rumahnya gitu ya, singkat cerita pintunya kok nggak dikunci gitu kan. Wah, makin enak nih ngasih kejutannya. Ini istri gue di kamar lagi tidur, gue bangunin nih. Dia kaget pas bangun-bangun ngeliat gue gitu kan. Pasti dia seneng banget. Dia masuk ke kamar, dia buka kamarnya, ternyata istrinya sedang bersama laki-laki lain di dalam kamar. Gue gak perlu ceritain apa yang dilakuin sama istrinya dan laki-laki itu. Intinya di situ Rian marah, tapi Rian tetap menyaksikan kejadian itu dan dia agak sedikit shock gitu ya. Dia kayak bengong, terus beberapa saat dia sadar. Terus dia hanya kayak kayak gitu aja buat ngasih tahu bahwa ada Rian loh di situ. Kemudian istrinya Lucy dan laki-laki lain itu sadar ada Rian di depan pintu dan Rian tidak banyak bicara dengan kondisi yang bingung, mungkin dia marah tapi dia kaget juga. Rian hanya pergi dari rumah itu dan kembali ke tempatnya bekerja. Lucy terus nelponin Rian, akhirnya Rian matiin handphonenya. Besoknya dia kerja, di kerjaan dia kelihatan banget stresnya kan, ditanya sama rekan-rekan kerjanya, lo kenapa? Kayak dia punya satu rekan kerja yang memang udah biasa dia cerita gitu ya. Diceritain kejadian yang menimpa Rian, dan temennya itu nanya, ya udah nggak apa-apa, mungkin ya memang itu jalannya, lo belum dikasih anak dan lo mendapatkan kenyataan bahwa istri lo seperti itu gitu. Ya udah lo pisah aja. Ya kan lu juga udah dapet hasil dari pekerjaan lu gitu kan, lu bisa ngapain atau lu bisa nikah lagi gitu kan. Si Rian cerita, enggak bro, rumah gua atas nama dia, mobil atas nama dia, tabungan deposito atas nama dia. Artinya pengorbanan Rian selama bertahun-tahun ya bekerja itu ya semuanya udah punyanya Lucy, dan Lucy pun istri yang tidak bisa tadi ya, dia mencintai karena membutuhkan gitu loh, bukan membutuhkan karena mencintai gitu. Jadi quote si Eric Fromm tadi itu sangat menggambarkan kisah yang tadi udah gue sampein. Lalu apa hal yang bisa kita ambil dari cerita Lucy dan Rian gitu ya, sebagai sosok laki-laki yang kalau mungkin lo bekerja dengan ritme yang seperti itu, ya zaman sekarang kan udah canggih ya. Lu bisa pasang CCTV di rumah, lu bisa betul-betul perhatian sama istri lu gitu. Ya mungkin Lucy juga punya alasan kenapa dia selingkuh gitu ya. Tapi apapun itu tetap salah. Apapun alasannya, kalau selingkuh itu salah. Tapi sebagai sosok Rian, mari kita belajar bahwa godaan itu pasti ada. Bukan datang dari istri kita mungkin, tapi datang dari luar yang menggoda istri kita, kan itu bisa aja. Artinya kita sebagai seorang pasangan gitu ya, tetap harus menjaga pasangan kita dengan baik. Entah itu dengan tidak terlalu percaya sama pasangan kita, protektif lah gitu. Yang sifatnya wajar tapi ya. Dan kita pun menjaga hal-hal dalam berhubungan itu tetap realistis gitu loh teman-teman. Jadi kayak, ya kalau menurut gue sih yang Rian lakukan itu realistisnya Rian gitu ya. Jadi realistisnya Rian yang bucin, yang percaya 100% sama istrinya, buat dia itu realistis gitu. Tapi kalau menurut gue sebaiknya kalau posisi lu seperti Rian gitu ya, ya dia istri lu gitu, dia ikut sama lu. Kalau lu hancur, istri lu hancur bro. Kalau lu bahagia, istri lu bahagia, pasangan lu bahagia. Kalau lu seneng, pasangan lu seneng. Nah kondisinya kalau udah kayak gitu kan, ya lu hancur gitu. Lu kerja gak dapat apa-apa, pasangan lu diambil sama orang lain, selingkuh gitu ya.
yang lu dapet tuh kekecewaan dan kerugian gitu secara psikologi dan materi gitu. Yang mungkin lebih besar dari itu, yang mungkin gue nggak bisa gambarkan dengan kata-kata ya apa yang dirasain Rian gitu loh. Dan ternyata perempuan atau cewek kayak lu sini ada gitu. Ya nggak tahu ya apa memang dia sudah seperti itu modelnya atau memang keadaan yang membuat dia seperti itu gitu. Intinya sebagai seorang pasangan, lu harus menjaga pasangan lu dengan baik dan menjaga diri lu juga dengan baik. Dari sisi Lucy pun Lucy nggak menjaga dirinya dengan baik gitu kan ya. Jadi kayak ngapain sih Yan lu beliin dia rumah yang dia di rumah tuh sendirian gitu kan ya. Kan bisa tinggal bareng sama ibu lu gitu atau bareng sama ibunya Lucy gitu kan ya. Toh kalian juga belum dikasih anak. Jadi kayak berpikirnya tuh cintanya cinta gitu, tapi tetap logis lah gitu. Tetap aman untuk kalian berdua. Kan kalau ada apa-apa sama Lucy, pun kan kalau dia sendirian di rumah kan juga bahaya juga gitu. Nah itu kisah inspirasi hubungan LDR yang buruk. Tapi kita bisa ambil hikmahnya gitu. Kita bisa ambil ceritanya bahwa cerita kayak gitu tuh ada. Supaya kita bisa mawas sama keadaan-keadaan seperti itu. Oke teman-teman, mungkin semoga kisah Rian dan Lucy ini bisa menjadi inspirasi buat kita ya. Artinya tadi gue udah bilang di awal bahwa cerita ini buruk, ya kan? Jadi ini contoh yang baik untuk hal yang buruk. Nah, mungkin poinnya gitu. Jadi mari kita ambil sisi ilmunya gitu, ambil sisi pengalaman Rian jangan sampai terjadi sama kita. Dan Lucy pun tidak ada di posisi kita. Oke teman-teman, mungkin itu dulu cerita dari gue Jackson di video kali ini. Kalau kalian punya cerita atau kalian ada hal-hal yang mau diomongin, kalian bisa kontak WA admin yang ada di profil. Kalau kalian ada komentar terhadap ceritanya gitu, kalian juga boleh tulis komentar kalian di kolom komentar. Nanti akan gue baca dan akan gue bales. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu dari gue Jackson. Sampai ketemu di video berikutnya. See you.